Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu ya dzal jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang berhormat Habib Ja'far Al-Musawwam yang saya hormati, para jamaah sudah salat maghrib dan para santri tahfidzul Quran MHJT Basnas Jawa Tengah. Dan saya hormati para pendengar setia Radio Dais serta pemirsa MHJT TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah ini kita masih diberikan kenikmatan kebahagiaan dunia dan akhirat nanti, sehingga di malam ini kita masih dijemputkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan sehat walafiat. Untuk itu di kajian malam ini yaitu tentang kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah tema yang kita sampaikan nanti yaitu tentang berhemat dalam bernasihat. Untuk itu bagi jamaah dan para santri yang ingin bertanya nanti bisa langsung saja ke guru kita. Dan bagi para pendengar setia Radio Dais serta pemirsa MHJT TV dimanapun Anda berada yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais yaitu di 0821 336 70.000. Untuk itu, untuk mengawali kajian malam ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan umur kitab Ala niyatina wa ala niyatikum bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu sebelumnya kami serahkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa assalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, dan juga para pemirsa MHJT TV serta para pendengar Radio Dais dan juga Radio Kaum FM dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada saat ini kita dipertemukan oleh Allah di masjid atau ruang utama sholat Masjid Agung Jawa Tengah untuk mengikuti serangkaian ibadah dari mulai sholat, kemudian zikir-zikir kita, serta kita mengikuti kajian pada saat ini. Mudah-mudahan semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicatat sebagai amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Saya masih melanjutkan bab tentang berhemat dalam bernasihat. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu dibacakan firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi di dalam memberikan nasihat itu, di dalam memberikan pengertian itu tidak harus dengan
kalimat-kalimat dulu. Jadi ada kalanya kita mencari timing, suasana yang baik. Karena dengan suasana yang baik, maka hati seseorang itu akan mudah menerima apa yang nanti akan kita sampaikan. Saya bacakan di sini, saya bacakan artinya saja karena agak panjang. Dari sahabat Muawiyah Ibnul Ahkam As-Sulami radhiyallahu an berkata, ketika kami sholat bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ada orang yang bersin. Kemudian saya mengucapkan yarhamukallah. Jadi ketika sholat ada orang bersin, dia mengucapkan yarhamukallah. Ini konteksnya orang-orang ini adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Artinya orang yang hidup lama pada zaman jahiliyah, yang belum banyak mengenal tentang tata cara di dalam masalah agama. Nah, mungkin orang ini ketika mendengar penjelasan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bersin, ya, bersin itu kan katanya orang yang bersin itu adalah orang yang di pembuluh darah di jantung itu ada sumbatan. Maka dengan bersin itu, maka sumbatan tadi itu keluar kayak kedorong, jadi brus keluar. Nah, bersin itu seperti itu, jadi ada manfaatnya. Maka ketika orang melihat ada orang bersin, yang melihat itu yarhamukallah. Ya, yarhamukallah itu artinya Allah memberi atau mengasihi kamu. Allah memberikan kasih sayang kepadamu. Artinya apa? Kalau tidak dengan bersin, maka orang itu bisa meninggal. Karena kalau pembuluh darah itu tersumbat, maka aliran darah tidak berjalan, maka dia mati. Ada orang kena serangan jantung itu, darahnya tiba-tiba grek mati gitu. Nah, dengan demikian berarti Allah masih memberikan kasih sayang kepadamu. Yarhamukallah. Begitu. Nah, orang yang mendengar, orang yang bersin tadi itu menjawab yahdikallah. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepadamu. Karena selalu mendoakan orang yang bersin, karena yang bersin itu kan kita diwajibkan untuk alhamdulillah, gitu ya. Nah, karena melihat keterangan seperti itu, orang ini ketika keadaan sholat ada orang bersin, dia berbicara mengucap yarhamukallah, gitu ya. Orang-orang lantas membelakkan matanya kepada saya. Jadi orang-orang banyak ini membelakkan mata, melotot gitu ya. Oh, sholat kok boco yarhamukallah gitu. Maka saya berkata, alangkah kecewanya, kenapa kamu sekalian memandang kepadaku? Kemudian mereka memukulkan tangannya pada paha mereka. Ketika saya lihat, mereka bermaksud agar saya diam. Ya, jadi orang-orang Islam anyaran, ya, Islam anyaran itu dimaklumi.
ketika dia mengatakan kok melotot aku, maksudnya meneng gue gitu. Ya kita maklum ya, ini kaitannya dengan berhemat dalam bernasihat. Dulu ada cerita, ada yang mengatakan ini Mbah Dalhar. Mbah Dalhar itu yang di waktu Congol, Muntilan. Ya. Ada orang mu'alaf, ya, orang Kejawen, orang Hindu, orang Buddha di sana itu kan banyak. Dia datang kepada Mbah Dalhar. Dia mengeluh, saya ini bingung kalau masuk Islam, mau sholat kok wangeli boten karuan. Orang-orang kan kalau dalam fikih itu kan sholat itu harus wudu yang bersih, harus niat itu harus begini. Wah, kalau nek ngrasake ngoten niku angel sholat. Jadi Islam kepingin jadi Islam ning kok abot. Kata Mbah Dalhar apa? Sopo sing muni angel? Salat iki gampang. Pokoke angger kowe ning mburiku wae saiki. Aku mbungkuk, kowe mbungkuk. Lah maose pripun? Ya sak isomu. Aku ngadeg ya kowe ngadeg. Wis ngono wae. Lek mboten saged maos ora usah maca. Kowe iso apa sing kok apalke, misale waca Fatihah. Kula boten saged maos Fatihah. Lah iso apa? Sing kowe wis apal saka bahasa Arab ya apa? Kula apale mong bismillah. Wis kowe baca bismillah ping 7. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ping 7. Iki padha karo 7 ayat. Ora angel salat kuwi. Sing penting kowe gelem. Ini berhemat di dalam bernasihat itu seperti itu. Aja model, wah lha kowe kudu niat kuwi qasdu syai muqtaronat bi fi'lihi. Wane wong niat iki kudu pas usolli, atine manteng, tangane bergerak, Allahu Akbar, pas lillahi taala bareng. Ya Allah lah kok angeli ra karuan. Arep salat gek niat tok bulan baleni ping 30. Akhir kapok wis ora usah belajar salat lah. Dadi wong Islam kok angel. Nah itu. Bagi mereka-mereka yang tidak menemukan seorang kiai yang bisa berhemat di dalam bernasihat, akhirnya mutung. Ketemu Mbah Dalhar, gampang wis. Lah bocone ora usah baca, saisomu bocone. Angger aku bungkuk, bahasane ora rukuk, bungkuk, kowe melok bungkuk. Aku ngadeg meneh, kowe melok ngadeg. Aku jengking, kowe melok jengking. Bahasane ben gampang. Ngono. Ini kan pendakwah itu kan seperti itu zaman dulu. Anek zaman saiki, ya zaman saiki wong wis ngerti kabeh, wis kerek mematangkan tok. Zaman biyen. Lah ini zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang awal-awal Islam ini menghadapi orang-orang yang hidup pada zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah bahasane wis ngetek ya. Sebagaimana para wali 9 dakwah ning tanah Jawa. Wong Jawa kuwi tradisine wis apa jenenge ngetek ya. Ngetek iki apa? Selengket apa wis ya. Wong Jawa kon ngilangi tradisi mitoni tahlil ping 7 terus 40 nyatus wis ora gelem. Kongkon ngilangi kuwi ora gelem. Nek perlu geger-gegeran tahlil kudu persis 7 dina. Ora entuk maju sithik, ora entuk mundur sithik.
Lha iki Kang masih durung teko saka Medan, wis ora perlu tinggal pokoke. Kudune persis. Wong Jawa kuwi kan kaya ngono kuwi. Nah, orang-orang para pendai-pendai itu Wali Songo itu berhemat di dalam bernasihat, memberi nasihat hemat. Lah kowe kuwi kok ana 7 dina terus nyebar iki tumpeng ning gone kuburan kuwi ana apa? Nggih ngono iki jare ajarane Mbah kula nggih ngeten iki. Ngono. Bijak ning kuburan, kae lho tumpengmu kae sing mangan sapa kae delokno. Jarimu kan jari nyugati sing bau reksa kubur. Ya lho sing mangan kae Yanto, Kromo, kae sing jaga kubur kae. Sing mangan yo kuwi-kuwi kabeh. Menawa wis rantek dipangan pitik. Ora ana sing bau reksa niku kono. Lah mending ora sambok keke nang kono gawe nang omah. Wong-wong diundangi kabeh kon ndongake ben wong tuamu ning alam kubur bisa seneng kuburane padang. Kon ndongake wong-wong kampung. Lah kowe ngundang wong kampung ini rak koki panganan ya ora gelem ya. Tumpeng mau ayo dibungkusi toko piring apa piye anggo sing bar do tahlilan ndongake mau digawe mangan. Ben dungane ikhlas. Es donga rak kok kaya panganan ya ora ikhlas. Ora tekan meneh dungane balik. Itu dengan cara yang hemat. Gitu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar masalah itu ya, sahabat ini mengatakan ya, di sini sumpahnya itu masih menggunakan sumpah zaman jahiliyah ya. Sumpahnya mengatakan begini, fabi abi huwa wa ummi, demi bapak dan ibuku. Jadi sumpah itu kan setelah direvisi, yang namanya sumpah adalah demi Allah. Atau kalau dalam bahasa Arab ya wallahi, tallahi, billahi, ada 3 kalimat sumpah. Nah, ini masih menggunakan fabi abi huwa wa ummi, demi bapakku lan demi ibuku. Ya. Kalau sudah seperti ini, jangan dikatakan dosa kowe sumpah kok ngono. Iki wong anyaran. Ya, kita mesti tahu kalau dakwah itu delok wong-wonge sik. Dakwah ning wong-wong sing gek abang-abangan, gek kenal, gek gelem itu ya caranya beda. Jangan model streng langsung des. Ya enggak. Ya, ini cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, demi bapak, demi ibuku, saya tidak pernah melihat, saya tidak pernah mengetahui seseorang pendidik yang lebih baik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik sebelum maupun sesudahnya. Ya. Kemudian dia mengatakan, wallahi ma kaharoni wala dorobani wala syatamani. Demi Allah, ya, sumpahnya sudah menggunakan demi Allah. Beliau tidak membentak, tidak memukul maupun memaki saya. Beliau bersabda, sesungguhnya di dalam sholat ini tidak boleh bercakap-cakap. Jadi lembut, ya,
wong salat kuwi memang ora entuk ngomong gitu. Jadi orang yang diingatkan ini, oh ngoten to. Gitu. Ora lha kowe iki wong salah kok mokong. Ya, wis dilekke iki yo manut. Bodho kok. Wah, dawa meneh iki. Ya. Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Ora apik salat kok ngobrol karo menungso. Ya, innama hiya syai'u wat takbir wa qiraatul Qur'an. Salat kuwi ya apa membaca tasbih, membaca takbir, membaca Al-Qur'an. Salat ini jerone apa? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim wa bihamdi dan seterusnya. Takbir Allahu akbar, baca Al-Qur'an, surat Al-Fatihah, surat-surat pendek, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu saya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya baru saja melewati masa jahiliyah. Nah, itu. Orang ini mengatakan, saya ini baru saja melewati masa jahiliyah. Jadi waktu masih jahiliyah terus masuk Islam ada masalah seperti ini. Gitu. Dan kini Allah telah mendatangkan Islam, dan bahwasanya ada di antara kami orang-orang yang masih suka mendatangi dukun-dukun. Kemudian beliau bersabda, janganlah kamu mendatangi mereka. Saya berkata di antara kami masih ada juga orang-orang yang suka meramal. Beliau menjawab, itu adalah merupakan suatu kepercayaan yang ada dalam hati mereka, maka janganlah dibiarkan mereka itu. Jadi kalau ada orang yang meramal, jadi pertama mengatakan, saya di antara kami ini ada yang suka ke dukun, jangan datang ke dukun. Gitu. Di antara kami ini ada yang suka meramal. Nah, kalau meramal itu jangan boleh, hentikan peramal itu. Karena apa? Kalau sudah datang ke peramal-peramal ini, maka akan berdampak. Ya, akan berdampak. Orang diramal, oh sing ngerusak keluargamu ki kae. Ya, engko bakal sing ngancurke kowe iki ternyata iki. Ini kan akhirnya jadi pecah. Oh jebule kae to sing ngerusak keluargaku. Iki ramalan ning kowe iki ngene. Nek diramal sugih, ya ternyata ora sugih-sugih, wah ngamuk. Diramal kere, oh ya langsung bleret. Tukang ramal itu kepercayaan dalam hatinya dok. Ya, artinya peramal-peramal itu kan tidak menggunakan bukti yang kuat, yang menurut syar'i, begitu. Yang menurut syar'i. Nah, Nabi kok pernah mendeteksi begini loh. Nabi itu ada mukjizat. Nabi itu semua didukung dengan mukjizat. Nabi mengatakan nanti Rum akan kalah. Ya. Nanti Rum habis ini akan menang. Ini memang petunjuk dari Allah. Lah wae dhewe iki apa? Gacoke ngimpi. Aku kok ngimpi bojomu digandeng karo Yanto. Yanto diparani dijotosi. Orang ngerti abang, ora ngerti ijo diparani dikepruki. Kowe to jebul sing ngene-ngene. Bojoku nek metu kok. Wah. Iki goro-goro ngimpi. Ya. Jadi kalau sudah seperti itu, orang suka meramal itu
Jangan diperbolehkan. Mereka itu harus jangan dibiarkan mereka itu tukang ngeramal. Ada lagi ngeramal nomor. Ya. Orang-orang peramal nomor itu sing nglesot ning gone alun-alun, ya pinggir kantor pos. Nomornya ditutup karo amplop. Nek arep njikuk siji bayar 5.000 misalnya. Lagi sing tuku ki ya ora mikir. Sing tukang ramali wonge kere. Nglesot ya. Nek ramalane tepat napa dadak didol barang. Ditembak dhewe kan bar. Kok dadak didol kono didol kene. Lah sing tuku lho saking strese, saking mumete, mbok menawa sapa ngerti iki gol. Tukuno terus. Gitu. Jenengane lotre iku ora ono sing pasti. Kowe dina iki menang sesuk kalah. Kowe menang 1.000 sesuk rugi 1.500. Bisa jadi seperti itu. Ya. Menangi ping pisan, kalahi ping 5, rugi ketemune. Ngono kok dipertahanke. Nah, kembali ke dalam bab ini bahwa memberi nasihat itu ada kalanya santai-santai aja, ya, rileks aja. Jangan terlalu kenceng, jangan terlalu kuat sehingga nanti orang jadi kapok, orang jadi takut kepada kita. Ya. Yang pernah saya katakan ada orang itu tato satu badan. Dia tanya kepada saya ini boleh sholat enggak? Boleh. Lu katanya orang tato itu ada najis di darahnya gini, enggak boleh sholat. Harus dibersihkan dulu. Nek sak pleret tok ini dibersihke sik. Nek sak awak. Ayo. Arep ditukarke kaya nukarke casing ngono piye? Dikelothok terus ditukarke gegere wong liya ngono apa piye? Salat. Aku katanya Pak Yai gini, ya wis ben nurut aku wis salat. Urusane kowe karo Gusti Allah. Kalau sudah seperti itu, ya sudah. Kalau sudah darurat seperti itu, jangan terus kita menggunakan pakem fikih. Fikih itu kan kalau dalam keadaan normal. Maka ada di dalam qawaidul fiqhiyah itu idza dzaqal amru ittasa wa idza tasa'a dzaqa. Jadi ketika suasana sudah rupek, sudah sulit, maka semua menjadi gampang, menjadi luas, menjadi mudah. Itu wong salat harus wudu dengan air yang 2 kolak, yang banyak, yang gini. Tapi ketika tidak ada air, boleh dengan debu. Begitu maksudnya. Fikih itu begitu. Jadi kalau memang tidak ada apa-apa, ya wis, bismillah. Waku ning jaba celanaku kotor, wis salat untuk menghormati waktu. Jangan tidak salat. Nah, itu harusnya seperti itu. Nek kenceng terus ngene ora entuk, ngene salah. Lah ngadepi wong sakmene akeh beda-beda. Ya, kita harus bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang bijaksana. Begitu, ya. Saya kira cukup, nggih. Ada waktu 15 menit. Monggo yang mau bertanya silakan, atau barangkali ada pertanyaan yang lewat WA, monggo saya persilakan. Ayo yang hadir di sini. Bismillah. Izin bertanya. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya kita meminta pertolongan kepada seseorang yang kita tidak tahu apakah seseorang itu memberikan pertolongan dengan ilmu sesat atau yang sesuai syariah, memberikan
mengenai apa ini? Tentang pengobatan, misalkan berobat dan orang itu yang kita mintai obat itu terkenal bisa menyembuhkan, tapi kita tidak tahu yang digunakannya itu berupa syar'i atau yang ilmu hitam itu hukumnya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Santoso dari asal Magelang. Izin bertanya Pak Ustadz, ini semisal tadi dijelaskan juga, misal udah waktunya sholat tapi kebetulan nggak sengaja pas kita ke kamar mandi atau ke mana itu kebetulan celana kita atau baju kita terkena najis, dan misal kita mau ganti baju pun yang lebih bersih itu pun ya ada tapi jauh, misalnya di tempat kerja atau gimana, itu kira-kira baiknya gimana? Kita tetap sholat terus nanti kita ngulang lagi tapi ganti baju yang bersih, apa sholatnya udah cukup yang tadi itu tapi dengan posisi soalnya kepaksa bajunya udah kena najis itu? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana hukumnya kita minta pertolongan kepada orang yang mana ada orang itu memberikan satu pertolongan atau dengan menggunakan cara-cara yang syar'i, ada pula yang tidak syar'i, gitu ya. Yang tidak syar'i itu misalnya ada orang memberikan satu pertolongan, misalnya ada orang, saya pernah ngobrol sama orang Buddha, orang Cina, WNI keturunan Cina. Dia mengatakan arak putih itu bagus kalau untuk menyembuhkan penyakit perut. Jadi kalau ada orang ceguen itu diminumi arak putih langsung sembuh, begitu. Orang yang kembung perutnya diminumi arak putih sembuh. Itu kan berarti tidak syar'i. Nah, ada satu hadis yang Nabi mengatakan bahwa innallaha la yaj'alu shifa fima harrama alaikum. Jadi sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat dari sesuatu yang diharamkan buat kamu. Jadi nggak ada ceritanya arak bisa menyembuhkan, terus darah bisa menyembuhkan, itu tidak. Allah tidak menjadikan obat. Ya. Nah, kenapa kok sembuh? Wallahu alam. Tapi yang jelas itu bukan obat. Ya. Biasanya kalau orang minum arak-arak terus itu nanti akan dosisnya kebal, malah jadi penyakit yang lebih besar daripada penyakit itu. Kalau kita melihat ada orang cara mengobatinya dengan sesuatu yang tidak dibenarkan dalam syariat, terus begini, mbah rokok, lah ngono kuwi, berarti ngundang setan. Kalau demikian bagaimana? Mau manjur mau tidak manjur tidak boleh, karena itu dengan cara yang tidak dibenarkan. Tapi kalau ada orang mendoakan tanpa menyentuh, ya, tanpa memberikan sesuatu, misalnya apa obat, hanya dengan doa, ya Allah mudah-mudahan, dengan khusyuk, boleh enggak? Boleh. Ada yang bertanya, lurak diobati ku mosok apa iso mari, ora mungkin. Ya terserah. Ya. Ada orang hanya dengan doa itu bisa sembuh. Jadi kalau mau berobat dengan siapapun, ya kita lihat, ya ini cara pengobatannya bagaimana. Ya, wah itu siapa itu Bu Ida Dayak itu ya. Kita mesti tahu Bu Ida Dayak itu orang Islam apa tidak. Oh Islam, ya coba caranya bagaimana. Begitu. Oh dioles-olesi sama minyak.
Nah, minyak itu bisa enggak? Ya mungkin juga bisa. Terus jangan mengkeramatkan minyaknya. Wah, ini minyak itu ampuh begini. Jangan. Buktinya apa? Ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh. Dan Bu Ida kalau sudah enggak bisa, dia angkat tangan. Saya sudah enggak bisa. Ini urusannya Allah, begitu. Minta sama Allah, begitu. Jadi artinya kita mesti tahu metode apa yang dibuat untuk menyembuhkan itu. Kalau ternyata kita melihat orang itu misalnya gak pernah sholat, ya gaweane ning gone makam-makam kuno dan sebagainya, nah, terus ngobatine kok nganggo umak umi, ya jangan. Itu samanya dengan dukun. Dukun itu minta kekuatan kepada setan, kepada bangsa halus, bangsa jin yang tidak benar. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, ketika sudah waktunya sholat, kita masuk di kamar mandi, ternyata pakaiannya kena najis, ya. Kalau kita ambil di kantor jauh, ya kita lihat waktu sholatnya itu berapa jam. Nah, kalau misalnya waktunya zuhur sampai asar, zuhur itu 11:30, asar itu 2:30, berarti ada waktu 3 jam. 3 jam itu bisa enggak misalnya kita ambil pakaian di kantor? Berapa jam kamu ambil di kantor? Oh, 1/2 jam. Ya ambil di kantor. Ambil dulu pakaian yang resih, sing suci, bersih buat sholat. Lu katanya as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktunya. Sholat tepat waktu itu bukan berarti langsung sholat, ya. Sholat tepat waktu itu ada jeda waktunya. Makanya di sini ya, kalau sholat isya itu ada jeda antara azan dengan iqomah itu kan 10 menit, ya. Kenapa kok enggak langsung azan langsung sholat? Ya kalau azan langsung sholat, sing ning ngisor ketinggalan kabeh. Munggah ning kene iku paling ora 10 menit dhewe. Dari luar orang masuk ke masjid ini paling enggak 10 menit. Mlakune se motor yo parkir ke se, mlebune yo ngene, wudune sak macem, munggah yo ngos-ngosan. Paling enggak 10 menit. Nek langsung azan apa langsung sholat, ketinggalan kabeh. Lah kenapa kok di sini kadang-kadang kalau isya itu langsung begitu azan selesai sholat 2 rakaat langsung qomat? Karena orang-orangnya sudah kumpul kabeh. Sing mbok enteni wis ora ono. Nah, gitu ya. Jadi saya sering mengatakan begini, orang-orang itu yang kadang-kadang pakai sholawatan, gitu ya. Itu apabila jamaahnya belum pada datang. Saya pengajian maghrib sampai isya ini orang sudah kumpul semua, sudah nggak ada yang ditunggu. Lah kok ijek sholawatan, ijek puji-pujian, kan tambah ngenteni kesuwen. Wong paling ngisi teko ya iki. Jadi kalau misalnya begitu azan sholat 2 rakaat qomat bagaimana? Ya enggak apa-apa, karena mereka sudah datang. Berbeda kalau mereka belum datang, bila perlu 1/2 jam. Kalau di desa-desa itu ya orang yang mendengar itu masih di sawah, itu kan butuh resik-resik, balik, adus dan sebagainya. Baru dari azan sampai iqomah itu 1/2 jam, begitu. Nggak apa-apa, situasinya yang seperti itu. Nah tadi yang ditanyakan itu ya, kalau memang ada kesempatan misalnya jam 11:30 terus ambil di rumah atau nanti sholatnya di rumah jam 1, nggak apa-apa. Yang penting sholat dalam keadaan yang suci. Nah yang namanya darurat itu sudah nggak bisa lagi. Naik kereta ya celananya kena najis, mau diganti nggak bawa ganti, mau nunggu di rumah nanti datangnya sudah nggak nyampe waktunya, maka boleh melaksanakan sholat lihurmatil wakti, untuk menghormati waktu sholat. Nah orang yang sudah sholat lihurmatil wakti itu
ada yang mengatakan disunahkan untuk iadah, untuk mengulang. Ya, sunnah itu berarti tidak wajib. Seandainya orang itu tidak mengulangi berarti nggak apa-apa, sudah gugur kewajibannya. Begitu. Karena memang sudah nggak bisa ditunggu, kudu sholat ya sholat. Nah fikih itu seperti itu, fleksibel. Ya, ora iso ini sholat harus berdiri kata Nabi. Berdiri nggak bisa, duduk. Ya. Duduk nggak bisa, berbaring. Sudah gitu aja. Berbaring nggak bisa, ya sudah, isyarat saja. Gitu. Ketap-ketip tok memang isoni ngono, sudah, itu sudah dihitung menggugurkan kewajiban sholat. Ya. Jadi berhemat dalam bernasihat, gitu ya. Masih ada waktu atau sudah cukup? Ya. Demikian Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.